kami dari kelompok 1 mata kuliah kontrol otomatik jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung yang beranggotakan 5 orang. Saya Raffi Gifari NPM 189401 sebagai ketua kelompok, dan ini rekan saya Riantika Fitri dengan NPM 1914071006. Saya Rabila Octavia dengan NPM 1914071034. Dan saya Yazal Zainuddin dengan NPM 1914071036. Saya Adelia Dewi Briani NPM 1954071002. Tujuan praktikum yang pertama, mengetahui fungsi sensor DHT11 pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengetahui kalibrasi dan validasi yang dihasilkan dari rangkaian yang dibuat. Yang ketiga, memberikan informasi tentang suhu dan kelembapan optimal di dalam ruangan penetas telur. Yang pertama, sensor DHT11. Modul sensor yang berfungsi untuk mensensing objek suhu dan kelembapan yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan mikrokontroler. Yang kedua, ada Arduino Uno yang berfungsi untuk memudahkan dalam melakukan prototyping dan memprogram mikrokontroler. Yang ketiga, ada breadboard yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Yang keempat, ada LCD yang berfungsi menampilkan data, huruf, karakter, maupun grafik. Lalu yang kelima ada I2C, merupakan standar komunikasi serial 2 arah menggunakan saluran yang desain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Lalu, selanjutnya yang keenam ada relay yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengalirkan arus listrik. Yang ketujuh, ada real-time clock atau sering disebut dengan RTC, merupakan jam elektronik berupa chip yang dapat menghitung waktu dengan akurat dan menjaga atau menyimpan data waktu tersebut secara real-time. Yang kedelapan, terdapat MMC yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data digital seperti gambar, audio, dan video. Yang kesembilan yaitu kabel jumper. Di sini kami menggunakan kabel jumper female to male dan male to male. Kabel jumper merupakan kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Ke-10 ada lampu pijar. Lampu pijar berfungsi sebagai aktuator dan berfungsi sebagai output pada rangkaian. Yang terakhir, ada potensiometer yang berfungsi untuk mengatur resistensi, tegangan, dan arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan skematik rangkaian pada alat inkubator penetas telur. Di sini ada komponen-komponen yang digunakan. Pada skematik ini, yang pertama kita lakukan ialah menjumper kabel berwarna merah pada Arduino, VCC dari 5 volt Arduino, kemudian kita jumper positif pada papan rangkaian. Kemudian GND berwarna hitam dari Arduino, kita jumper ke negatif papan rangkaian. Kemudian SCL dan SDA berwarna biru dan hitam di jumper ke papan rangkaian untuk menghidupkan LCD dan RTC. LCD yang memiliki 4 pin yaitu GND, VCC, SDA, dan SCL. GND berwarna biru kita hubungkan ke negatif dan VCC kita hubungkan ke positif. Kemudian SDA dan SDL di jumper ke papan rangkaian. Selanjutnya kita ke modul MMC. Pada modul ini memiliki ground yang berwarna hitam kita hubungkan ke negatif. Kemudian 5 volt yang berwarna merah kita hubungkan ke positif pada papan rangkaian. Dan pin MISO ke pin 50 Arduino, pin SCK ke pin 52 Arduino, pin CS ke pin 53 Arduino, dan MOSI ke pin 51 Arduino. Kemudian ada modul RTC yang memiliki GND kita hubungkan ke min, kemudian VCC ke positif, kemudian pin SDA ke papan rangkaian yang sudah di jumper, dan SCL di jumper juga ke papan rangkaian.
Lalu selanjutnya ada sensor DHT 11 yang kita gunakan, yaitu pertama VCC kita hubungkan ke positif, kemudian GND kita hubungkan ke negatif, lalu pin output jumper ke pin 2 Arduino. Kemudian selanjutnya ada potensio yang memiliki GND, VCC, dan pin. Dan pinnya ini kita hubungkan ke pin 2 Arduino. Dan yang terakhir ada relay. Relay ini memiliki 3 pin, yaitu VCC, GND, dan pin. Untuk VCC kita hubungkan ke positif, GND kita hubungkan ke negatif, lalu pin kita jumper ke pin 7 Arduino. Baik, langsung saja. Di sini ada papan board atau misalnya untuk mengalir arus listrik. Kemudian di sini ada potentiometer, di sini ada Arduino Uno. Langsung saja. Untuk di bagian tengah pada potentiometer kita sambungkan ke A0, dan untuk kanan potentiometer dan kiri, dan untuk yang warna putih kita masukkan ke PCC sebelah kanan seperti ini. Kemudian ada MMC, ground, PCC ground warna coklat, PCC warna merah, MISO warna oranye, dan MOSI warna kuning, SCK warna hijau, dan CS warna biru. Oke, langsung saja ground dan PCC kita sambungkan. Seperti ini. Kemudian MOSI warna oranye ke pin 12, dan yang warna kuning kita ulangi. Untuk warna oranye MISO kita sambungkan ke pin 12, dan untuk MOSI yang warna kuning kita pasangkan ke 12, dan untuk SCK warna hijau ke 13, dan yang nomor 4 CS ke pin 4, seperti ini. Kemudian ada LCD, ini I2C, sini ada ground dan PCC, SDA, dan SCL. Langsung saja kita pasangkan. Ground dan PCC. Kemudian sini ada SDA hitam, SCL putih, SDA, SCL seperti ini. Oke, terus ada RTC,
ground warna kuning, visi warna oranye. Langsung kita pasangkan saja seperti ini. Kemudian di sini ada SDA SCL, SDA ke SCL, SCL ke pin 5, SDA ke pin 4 seperti ini. Kemudian kita pasang 5 pot dan ground ke ground, tetap ke ground. Yang 5 volt ke PCC seperti ini. Kemudian di sini ada DHT 11 untuk bagian out, bagian tengah warna coklat, langsung ke pin 3. Kemudian untuk yang warna merah ini masukkan ke ground dan ke PCC seperti ini. Kemudian kita masukkan relay VCC warna abu-abu, ungu, ground VCC. Dan untuk in kita ke pin 2. Seperti ini. Cukup itu untuk rangkaian. Sekian, terima kasih. Sini didapatkan hasil rata-rata dari sensor DHT kami. Kemudian di sebelah sini didapatkan hasil rata-rata termometer yang kemudian kita buatkan tabel grafik untuk Y, yaitu hasil dari kalibrator. Kemudian untuk yang X ini yaitu hasil dari sensor kami yang kemudian didapatkan R kuadrat yaitu 0,8695. Kemudian Y didapatkan hasil 1,2086 X min 8,5293. Kemudian didapatkan rumus seperti ini. Hasil rumus kalibrasi ini kita masukkan ke sintak nanti. Kemudian data hasil kelembapan didapatkan hasil rata-rata pada siang hari untuk sensor DHT11 yaitu mendapatkan 55,67 dan hygrometer 65,00 dan pagi 59,00 dan hygrometer 105,00.
dan S mencair yaitu 83,00 dan hygrometer 93,00 subuh. Pada waktu subuh kita mendapatkan 88,67 dan hygrometer 90,00. Kemudian untuk hasil dari rata-rata ini kita masukkan ke dalam tabel di mana kita mendapatkan kalibrator tampak seperti ini, dan untuk hasil ini hasil dari sensor kami kemudian didapatkan regresi 0,0839 dan Y 0,2874 X plus 46,223, maka didapatkan tabel seperti ini. Kemudian hasil dari rumus ini kita masukkan ke dalam sintak. Kemudian setelah melakukan kalibrasi, di mana kita melakukan validasi dengan tujuan kita mengakuratkan dari di mana hasil kalibrasi tadi kita pengakuratan di mana hasil sensor DHT11 tadi mendapatkan rata-rata sekian. Kemudian untuk termometer didapatkan sekian. Hasil validasi suhu ini kita buat tabel grafik di mana ini untuk hasil validasi dan ini untuk hasil dari sensor kami. Kemudian didapat hasil regresi 0,9981 dan Y 1,074X. Kemudian mendapatkan kolerasi 0,9547403005 dan determinasi 91,152 90509%. Didapatkan hasil error sekian, bisa kita lihat sama-sama. Kemudian mendapatkan RMSE 0,84075 dan STD 1,18523, STD P 110868, maka didapatkan rata-rata min 2,38. Selanjutnya pada validasi kelembapan yang mana hasil dari kalibrasi tadi kita akuratkan di validasi ini. Kemudian mendapatkan nilai siang yaitu 59, dan untuk hygrometer 61, dan untuk pagi 55 dan hygrometer 39 dan S yaitu 79 dan hygrometer 89, dan subuh itu 84 dan hygrometer 86. Kemudian kita masukkan ke tabel, maka di sini untuk hasil dari validasi dan ini untuk sensor kami yaitu didapatkan bentuk grafik seperti ini. Kemudian didapatkan rumus Y 0,6115X plus 24,95 dan regresi 0,7. Mendapatkan hasil regresi 0,7519. Kemudian dapatkan hasil korelasi R 0,8670952226 dan di mana determinasi 75,1854130,3% dan nilai error bisa kita lihat sama-sama. Hasilnya sekian. Kemudian RMSN 0,75 dan STD 12,261 dan STDP 10
1,6184, mana mendapatkan min 1,0. Hasil dari regresi 0,75, dalam artian hasil dari sensor yang kita buat itu sudah mencapai hasil yang baik. Selanjutnya ini kita akan menjelaskan program yang kita gunakan, yaitu program sintaks dari Arduino Uno. Sini kita include atau masukkan library-nya dari RTC Lib untuk komponen RTC, kemudian wire untuk jumpernya, kemudian liquid crystal itu C untuk LCD kita, kemudian SD.H ini untuk SD card atau MMC kita supaya bisa tersimpan, kemudian ini SPI, SPI-nya di sini buat sini dan sini DHT untuk sensor kita menggunakan sensor DHT11, sensor suhu dan kelembapan. Oke, dan di sini kita mendefinisikan bahwa DHT sensor kita itu di pin 2, kemudian mendeskripsikan atau di sini DHT tipenya itu DHT11. Di sini DHT pin, DHT tipe. Dan di sini ada file my file, yaitu kita menginisiasi bahwa file ini kita membuka filenya my file. Berarti RTC DS, kita menggunakan RTC DS 1307 RTC. Kemudian di sini ada mendeskripsikan atau chart dari hari-hari. Di sini terlihat RTC hari-hari. Kemudian ini ada liquid crystal LCD 0x27 16.2. Ini berarti LCD yang kita gunakan yaitu 16x2. Kemudian ini kita inisiasi CHK, kemudian kita float humidity atau kelembapan, float temperatur, float B sama dengan temperatur, float X sama dengan humidity. Ini kita menginisiasi ini atau memfloat bahwa temperatur sama nilai kelembapannya ini berulang-ulang. Kemudian kita menginisiasi lagi setting point pin 1, atau nilai setting point itu kita masukin di A0. Di pin A0. Kemudian untuk float DHT sama dengan 2, ini kita menginisiasi pin sensornya di 2 dan diputar terus bacaannya. Kemudian conscious relay menginisiasi bahwa relay ada di pin 3 digital. Sudah, kita masuk ke void setup. Di sini, ketika kita sudah mendeskripsikan di bagian atas, di sini kita masuk void setup juga untuk menampilkan melakukan perintah di awal. Perintah di awal kita di sini melakukan program dari LCD, ada LCD unit, LCD backlight, inisiasi U, LCD set kursor 1,0 yang berarti ada di baris ke-1 kolom 0. LCD print, LCD print kelompok 1B.
kelompok 1B, yang dimana nanti akan muncul di LCD nama kelompok 1B dengan bergerak. Nah, nilai 500, di sini ada suku kelembapan, ini sama semuanya. Kemudian di sini ya udah sama untuk mendeskripsikan nama-nama kelompok ya. Di sini ada DHT begin. Untuk memulai dari penilaian suhu kita, sensor kita. Di sini ada pendeskripsian di pin mode DHT, input, dan pin mode relay sebagai outputnya, dan setelahnya relay bahwa waktu awal itu mati atau low, lampu atau aktuatornya low mati sama saja. Kemudian di sini kita langsung serial begin 9600. Nah, kita memberikan atau menyeting bahwasanya serial yang kita pakai pada serial monitor yang di sini itu 9600. Dan di sini kita sudah mulai baru mulai itu ada tulisan data logger, betul static, kemudian baru begin untuk menginisiasikan bahwa wire-nya berjalan atau jumper-nya berjalan, delay, serial pembuka micro SD. Nah, jika SD card tidak membuka, maka serial print atau di serial monitor akan muncul gagal membuka micro SD. Ketika atau jika SD card terbaca, maka di serial monitor akan muncul berhasil membuka micro SD, dan maka bisa lanjut ke selanjutnya memeriksa koneksi RTC. Di sini sintak RTC-nya, ketika RTC juga nih, RTC tidak terbaca, maka akan muncul di serial monitor RTC tidak ditemukan. Dan ketika terbaca, maka muncul juga di serial monitor koneksi RTC berhasil dan muncul waktu terkininya ketika sudah di set time. RTC adjust the time. Di sini kita masuk void loop atau perintah yang berulang-ulang. Nah, di sini kita langsung sudah masuk ke nah ini langsung kita meng-float atau memutar dari berulang-ulang dari pendeskripsian sensor rate humidity, kelembapan. Jadi kita mendeskripsikan bahwasanya variabel H ini adalah perwakilan dari nilai kelembapan. Kemudian XH itu ini nilai kalibrasinya. Kalibrasi yang kita dapatkan dari regresi linear pada Excel dengan data-data yang kita punya. Nah, di sini ketika sudah kalibrasi didapatkan regresi linearnya, kemudian dimasukkan sini. Itu ini menyebutnya XH. XH itu ya yang kelembapan yang sudah kita kalibrasi. Akan muncul nilainya akan berulang-ulang, muncul di serial monitor dan LCD. Kemudian kita juga di sini ada deskripsikan T adalah sebuah perwakilan, mewakili variabel T ini mewakili dari nilai suhu yang terbaca. Kemudian XT ini adalah perwakilan dari nilai suhu yang sudah dikalibrasi. Kalibrasi yang ini nilai kalibrasi yang didapatkan dari Excel. Setelah kita melakukan uji kalibrasi ya, dapatkan regresi linear sebagai berikut. Kemudian di sini, nah oke, sebelum itu float dari nilai kalibrasi ini bakalan terus berulang menampilkan pada serial monitor dengan
sintaks seperti ini ya, serial print dan LCD ini. Nah, ini akan muncul terus di serial monitor dan LCD berapa temperaturnya, berapa suhunya, dan terus berulang setiap delay-nya itu kita atur itu berapa di sini. Kita lanjut bagian sini. Nah, ketika kita sudah masukkan sintak dari suhunya dan masukkan rumus kalibrasinya, kita masuk sini. Jika tidak terbaca ya, tadi di sana mungkin XH dan XT-nya, sama kita H dan H dan T-nya, kelembapan dan suhunya tidak terbaca atau error di sensornya, maka akan tertulis di serial monitor failed to read from data sensor. Ketika tidak terbaca maka akan kembali mengulang ke sebelumnya sampai terbaca. Dan di sini ada screen dari serial monitor dan LCD, akan muncul suhu sama dengan berapa, kelembapan atau humidity berapa seperti itu di LCD dan monitor, serial monitor. Di sini ada daytime now, adalah sintak dari RTC atau mendeskripsikan dari waktu yang bakalan tersimpan nih, tersimpan di MMC. Dan kita mengatur waktunya, ini bakal muncul di serial print dan LCD ya, jam-jam terkini teraktual tampil situ. Oke. Kemudian di sini ada, di sini yang bagian pentingnya yaitu sintaks kondisi. Mana kondisi yang kita setting, yang kita atur itu memiliki dua kondisi. Itu ketika kita hanya menggunakan dua kondisi. Itu ketika setting point high and low. Ketika setting point ini low, atau kita bisa bilang potensio, nilai potensio di atas 0 dan kurang dari 200, maka di sini akan muncul di serial monitor setting point untuk telur ayam, setting point 1 untuk telur ayam. Dan dengan ketika setting point ini setting point 1, terbaca setting point 1, maka suhu atau lampu yang akan sebagai aktor kita ini akan menyala jika suhu kurang dari 28 derajat Celcius, lampu akan menyala. Dan serial monitor akan muncul lampu menyala dan ada tulisan telur ayam. Dan jika suhu di atas 28 derajat Celcius, maka lampu akan mati. Akan terbaca juga di serial print, baca di serial monitor, lampu mati. Nah, untuk kondisi yang kedua yaitu ketika nilai setting point itu di atas 200 dan di bawah 400, maka itu masuk setting point 2 atau setting point untuk inkubator telur bebek. Nah, sini saya ciptakan atau saya atur ketika setting point 2 itu si lampu itu akan menyala jika suhu kurang dari 32 derajat Celcius. Akan menyala. Dan kemudian lampu akan mati ketika suhu di atas 32 derajat Celcius. Seperti itu. Itu sintak kondisinya. Nah, sebagai berikut nih, digital write. Digital write ini sebagai
program untuk perintahkan bahwasanya lampu mati, yaitu kita tulis slow, kita ingin lampu nyala, terus saja relay, high, lampu menyala, seperti itu. Kita masuk sini ke sintaks penyimpanan ya, masuk SD card. Sini kita masukkan my file print day of the week. Nah, di sini kita masukin sintaksnya, hari-harinya, minggunya, dan di sini kita masukkan now, hour, jam, minute, second, ya. Di sini suhunya berapa, ininya berapa, kelompokannya berapa, dan setting pointnya berapa. Nah, kita tulis di sini. Maka nantinya setiap suhu yang terbaca atau nilai kelembapan atau nilai teraktual yang terbaca oleh sensor, maka langsung tersimpan dalam memory card. Seperti itu. Jadi ya, ini adalah setting point 1. Satu kita bisa lihat di sini tertulis pada layar serial monitor lampu mati. Ya, setting point 1 yaitu di mana ketika setting point itu di antara 0 sampai 200. Ini setting point itu setting point 1. Nah, lampu menyala tadi ya, lampu menyala. Ketika suhu di bawah 27 derajat Celcius maka lampu akan menyala. Setting point 1 kami atur ketika suhu di bawah 20 derajat Celcius maka lampu menyala, dan lampu akan mati ketika suhu di atas 28 derajat Celcius. Lampu akan menyala ketika di bawah 28 derajat Celcius dan mati ketika di atas 28 derajat Celcius. Kita bisa lihat dari situ. Nah, sudah 28 derajat Celcius, lampu akan mati. Ya, LCD pun dulu semua sudah mati. Oke, ini pembuktian sudah cukup untuk setting point 1. Sekarang kita putar lebih besar di atas 200 ADC supaya mengatur ke dalam setting point 2. Untuk pembuktian setting point 2, telur suhu masih 31,35 derajat Celcius, lampu menyala. Di setting point 2 ini kita atur untuk telur bebek, yang dimana setting point ini kita atur ketika suhu di bawah 32 derajat Celcius maka lampu akan menyala, dan lampu akan mati ketika suhu di atas 32 derajat Celcius. Mari kita lihat pembuktian setting point-nya. Maka lampu menyala. Ketik di bawah dan akan nyala lagi. Nyala akan ketika di bawah dan mati ketika di atas 32 derajat Celcius. Ya baik, selanjutnya kita masuk ke bagian uji kinerja alat. Alat kami diuji selama 5 menit dengan pengambilan data setiap 3 detik sekali. Dan didapatkan sejumlah 100 data dari 5 menit tersebut. Nah, ini 100 data.
Dan kita ambil contoh ini terhadap setting point 1 ya. Kita menggunakan dua setting point, kita mengatur dua setting point. Yang pertama, setting point 1 di ketika nilai setting point 0 sampai 200 itu maka pengaturannya akan menunjukkan untuk suhu telur ayam. Kemudian untuk setting point 2 ketika nilai setting point itu di atas 200 sampai 400 itu akan menyeting untuk suhu telur bebek. Kemudian ini nilai setting pointnya. Setting pointnya 28. Nah ini setting point dari 0 sampai 200. Ya, didapatkan nilai aktualnya atau nilai sensornya yang terbaca di sini 34 dan selanjutnya sampai 100. Di sini bisa terbaca ada lampu on dan off, yang dimana lampu akan mati ketika suhu di atas 20 derajat Celcius dan nyala ketika di bawah 28 derajat Celcius. Di sini ada penghitungan SP dikurang nilai aktual, ya. SP kurang nilai aktual, hasilnya segini sampai ke bawah. Kemudian ini SP. Nah ini SP setting point kurang nilai aktual dibagi jumlah datanya. Kemudian ini juga poin per nilai aktual per jumlah data dan dibagi juga dengan setting pointnya. Kemudian ini juga 1 dikurang setting point dikurang nilai aktual, kemudian dibagi jumlah data dan dibagi nilai setting point. Kemudian ini rumus dari akurasi, yang dimana 1 kurang dari nilai setting point dikurang dari aktual dibagi jumlah data dan dibagi nilai setting point dikali 100%. Didapatkan nilai segini. Nah, nilainya sudah banyak sini. Nah, di sini kita menguji kapan lampu ini mati dan kapan lampu ini menyala dan berapa lama dia menyala. Sini. Dan mendapatkan rata-rata suhunya 28 derajat Celcius, 28,31 derajat Celcius. Dan akurasinya 101,13. Kalau dibulatkan sebanyak 100,01%. Dan untuk rumus keakuratan, yaitu sigma n I sama dengan 1. Nilai mutlak dari setting point dikurang nilai aktual NS per jumlah data, kemudian dibagi juga dengan nilai setting pointnya dikali 100%. Gitu. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian perhitungan RWP atau rata-rata waktu pengendalian dan perhitungan uji stabilitas. Nah, di sini kami mengambil data atau menguji alat kami itu pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2022 pada hari Minggu, tepatnya di jam 4:30 sore. Alat kami uji selama 5 menit dan diambil datanya tiap 3 detik sekali dan didapatkan sejumlah 100 data. Nah, di sini bisa kita lihat ada nomor, tanggal, hari, waktu, nilai aktual, lampu on atau off, dan delay. Di mana ini waktu yang tampil di serial monitor. Ini saya ambil selama 5 menit
Dan kemudian ini nilai aktual yang muncul. Dan di sini keterangan lampu. Keterangan lampu ini kami di setting point 1 menyeting ketika suhu di atas 28 derajat Celcius, maka lampu atau aktuator akan on. Dan lampu atau aktuator akan menyala ketika suhu berada kurang dari 28 derajat Celcius. Nah, sini udah kita lihat nih. Nah, on off. Untuk delaynya di sini seperti yang kita lihat di sini delay cukup sama semua di setiap secara monitor yang muncul, susu yang muncul itu setiap 3 detik sekali delaynya. Nah, kemudian kita di sini akan menghitung RWP. Sebelum kita menghitung rata-rata waktu pengendalian, kita harus tahu beberapa komponennya. Nah, untuk rumus RWP-nya yaitu di sini ada RWP sama dengan sigma N I sama dengan 1 dari AON atau lama waktu aktuator menyala ditambah delay dibagi dengan jumlah data. Nah, di sini berarti kita harus tahu lama aktuator menyala atau aktuator hidupnya itu berapa. Nah, di sini kita bisa cari dengan cara kita ketahui terlebih dahulu kapan lampu kita menyala dan kapan lampu kita mati. Di sini kita bisa lihat untuk lampu di awal itu lampu kita mati karena suhunya di atas 20 derajat Celcius. Dan di sini lampu menyala di waktu 16.3409. Kita tulis di sini. Oke, udah kita simpan. Kemudian kita cari lagi lampu matinya. On. Lampu off ketika di waktu 16.36.33. Dicatat lagi di atas. Catat. Kemudian cari lagi lampu on. Nah, lampu on di waktu 16.37.36. Oke, catat lagi di sini. Oke, dan untuk waktu akhirnya di 16.3757. Kita catat di sini juga. Nah, jadi karena kita menghitung waktu mencari lama aktuator hidup, berarti kita tinggal mengurangi dari ketika lampu off dikurangi ketika lampu on. Di sini ketika lampu off itu di jam segini dikurangin oleh lampu on. Nah, didapatkan waktu selama 2 menit 20 detik atau 140 detik. Dan karena kita di akhir-akhir waktu pengujian itu lampunya menyala, maka waktu akhir dikurangi ketika lampu on. Akan ditemukan 21 detik dan di jumlah dapatkan 165 detik. Nah, masukkan dalam sini. Jadi aktuator hidup selama 165 detik atau 2 menit 45 detik. Dan delay segini 0,05 menit, kemudian datanya 100 data. Dan untuk RWP-nya rumusnya kayak gini. Jadi dari sini aktuator hidupnya ditambah delay, kemudian dibagi datanya 100 data dan temukan 1,68 atau 0,028 menit. Seperti itu. Dan untuk stabilitas ini kita bikin tabel atau grafik. Kita bikin grafik dari tabel data yang telah kita peroleh.
kita bikin X dan Y. Untuk X-nya itu jumlah datanya, kita mendapatkan sejumlah 100 data dari 5 menit pengujian. Dan kemudian untuk Y-nya itu nilai aktual atau nilai yang terbaca dalam sensor selama 5 menit. Nah, udah terus dibikin grafiknya dan didapatkan grafiknya seperti ini. Untuk setting point 1, grafik stabilitas seperti ini. Oke. Untuk setting point 2 sama juga. Ini kita melakukan pengujiannya selama 5 menit dan dapatkan atau mengambil datanya setiap 3 detik sekali dan dapatkan sejumlah 100 data. Untuk setting point 2 ini adalah setting point yang kita setting ketika nilai poinnya berada di angka di atas 200 dan di bawah angka 400. Dan ini kami deskripsikan untuk inkubator telur bebek. Di sini bisa kita lihat untuk pengambilannya dan nilai SP yang dapat atau nilai setting pointnya di atas 200 semua. Dan nilai aktualnya di sini bisa kita lihat. Dan ini keterangan lampunya on terus, dan dia mati ketika di bawah sini, jadi akhir-akhir ya. Kemudian sini rumus-rumus dari pengambilan datanya, dan di sini ada SP dikurang nilai aktual, SP dikurang nilai aktual dibagi jumlah data, setting point dikurang nilai aktual dibagi jumlah data dan dibagi setting point lagi, dan kemudian 1 dikurang setting point dan dikurang nilai aktual dibagi jumlah data dibagi setting point. Dan di sini ada rumus keakuratannya atau akurasi, yaitu 1 dikurang setting point dikurang nilai aktual dibagi jumlah data dibagi setting point dan dikali 100%. Nah, di sini didapatkan untuk akurasinya sebesar 99,102. Dan bisa kita bulatkan akurasinya itu 99%. Nah, ini untuk rumusnya ini ya, seperti ini. Ya sudah. Ini rata-rata suhunya ya sebesar 29,54 derajat Celcius. Oke, untuk setting point 2 ini kita hitung RWP-nya. Nah, untuk uji RWP ini atau rata-rata waktu pengendalian dan untuk uji stabilitas pada SP atau setting point 2 itu ya sama, kita mengambilnya pada hari Minggu tanggal 26 bulan Juni tahun 2022 dengan waktu kita mulai dari pukul kurang lebih jam 5 kurang 16.40 18 ini waktu awal. Kita mengambil data selama 5 menit juga, dan pengambilan data setiap 3 detik sekali, dan didapatkan sejumlah 100 data. Dan di sini juga ada keterangan nomor, tanggal, hari, waktu, nilai aktual, dan keterangan lampu on atau off dan delay pada alat. Dan di sini bisa kita baca untuk keterangan lampunya. Nah, ini waktu ini kita sesuaikan di serial monitor. Di sini keterangan lampu on, kemudian on dan off di mungkin di berapa ini? Oh, di menit
atau di waktu 16:57 baru di off. Untuk rata-rata suhunya ya 29,54. Di sini selama 5 menit lampu menyala cukup lama. Lampu menyala cukup lama dan mati hanya sekali. Begitu. Nggak bisa didapatkan. Lampu menyala dari awal dan mati di akhir. Kita tinggal hitung waktu awal dan lampu off pada waktu berapa. Bisa kita lihat untuk lampu off itu di waktu 16:44:57. Kita tinggal dikurangi saja waktu awal dikurang waktu jam off-nya dikurang waktu awal. Kita dapatkan 4 menit 39 detik atau 279 detik. Tinggal masukin dalam rumus. Nah, di sini waktu hidup ya kurang lebih 4 menit 39 detik. Nah, masukkan dalam rumus. Sudah. Nah, ini. Nah, di sini waktu terhidup ditambah nilai pada alat, kemudian dibagi jumlah data, dapatkan RWP-nya sebesar 2,82 detik atau 0,047 menit. Di sini untuk stabilitasnya, nah kita dalam 5 menit dapatkan satu transisi saja, maka dia grafiknya hanya menaik ya. Ini dari ketika jumlah datanya di sini sampai 100 data 1,5 menit, nah ini yang 100 data, dan ini kenaikan suhunya dari suhu 27 derajat sekian terus selama 5 menit dia naik situ. Dan lampu off ketika di sini, ketika suhu di atas 32 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Yang pertama, alat yang kami buat yaitu sensor suhu dan kelembapan dengan aktuator lampu pijar untuk menjaga suhu dan kelembapan ruangan penetas telur pada taraf yang diinginkan agar ruangan penetas telur tetap terjaga kualitas suhu dan kelembapannya. Dan yang kedua, alat kami memiliki keakuratan sebesar 98% sehingga dapat dikatakan akurat dalam mendeteksi suhu dan kelembapan ruangan penetas telur. Dan yang ketiga, suhu optimum pada saat penetasan telur yaitu 37,8 derajat Celcius dengan kelembapan 65%. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dari alat kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.